Sudahkah kamu membela negara kita seperti yang tertulis dalam Konstitusi UUD 1945? For your information ya, sekarang bela negara itu bukan cuma berperang dan menjaga keamanan negara ya guys. Budaya sadar pajak itu juga udah termasuk bela negara. Lo kok bisa? Mau tahu caranya? Ikan hiu makan tomat. Yuk tonton videonya sobat. Tahun 2021 adalah tahun yang berat untuk bangsa Indonesia. Pandemi COVID-19 masih melanda negeri kita sampai sekarang. Banyak dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Hingga saat ini, pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan kurang lebih 4,12 juta orang terkena kasus positif dan kurang lebih 135.000 orang meninggal dunia. Coba kamu bayangkan sampai kapan kita harus mengalami pandemi ini. Tentunya kita semua ingin keluar dari pandemi ini dan bisa merasakan keadaan normal seperti sedia kala. Pemerintah tentu tidak tinggal diam melihat bangsa Indonesia yang dalam keterpurukan. Pemerintah terus berupaya mencari solusi yang terbaik untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Salah satu langkah yang sedang dilakukan pemerintah adalah melakukan program vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Tentunya tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk vaksinasi kurang lebih 272 juta lebih masyarakat Indonesia. Jadi, dari mana dana untuk program vaksinasi ini? Pemerintah memiliki dompet yang bisa menerima dan mengeluarkan uang sebagaimana fungsi dompet pada umumnya. Dompet ini disebut sebagai Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, terdapat dua istilah. Yang pertama adalah pendapatan negara dan belanja negara. Pendapatan negara adalah uang masuk ke dompet pemerintah, sedangkan belanja negara adalah uang keluar dari dompet pemerintah. Lantas, dari manakah pendapatan negara kita? Sumber pendapatan negara terdiri dari pendapatan berupa kepabeanan dan cukai, penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta dana hibah. Dapat dilihat dari grafik yang tertera, penerimaan pajak memiliki jumlah yang terbesar dibandingkan dengan 3 sumber pendapatan negara yang lain. Jumlah penerimaan pajak senilai 1,22 triliun rupiah mencapai angka 70% dari sumber pendapatan negara. Dalam hal ini, kita dapat mengumpamakan pajak sebagai tulang punggung untuk pembangunan negara. Kalau dalam keluarga, umumnya pencari nafkah utama di keluarga adalah suami. Namun, tak jarang situasi menempatkan istri atau anak menjadi pencari nafkah utama keluarga. Nah, apabila tidak ada tulang punggung yang memproteksi keluarga, maka akan terjadi risiko keluarga yang terbengkalai. Nah, apakah masih mau kalau tulang punggung negara ini sampai mengalami nyeri otot karena orang-orangnya tidak mau membayar pajak? Buat yang penasaran, untuk apa saja sebenarnya pendapatan negara yang berasal dari pajak ini digunakan, akan kami bahas lebih lanjut. Kemanakah tiap 1 juta uang pajak yang kita salurkan? Nah, dalam 1 juta rupiah pajak yang diterima oleh negara akan disalurkan kembali ke berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, transfer ke daerah, pelayanan umum, dan masih banyak lagi. Namun faktanya, mencapai target penerimaan pajak itu tidaklah mudah. Lihatlah, realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Selain karena dampak pandemi, faktor lain yang juga mempengaruhi kegagalan mencapai target penerimaan pajak adalah masih terdapat warga negara Indonesia yang kurang memiliki kesadaran sehingga tidak patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Nah, ini saatnya kamu sebagai generasi milenial saat ini, yang mana merupakan calon generasi emas. Pada tahun 2045 atau sekitar 20-25 tahun lagi, kalian akan berada di usia produktif dan diproyeksikan mendominasi sekitar 60% dari proyeksi jumlah penduduk nanti. Bayangkan jika 60% generasi emas tersebut membayar pajak. Wow, APBN kita akan meningkat berlipat-lipat. Pembangunan negara akan melesat, fasilitas yang kita rasakan akan sangat banyak.
maka impian kita untuk menjadi negara yang maju tidaklah sebatas angan. Sekarang, kamu sudah sadar kan pentingnya pajak itu? Yuk, kenalan dulu. Pajak itu apa sih? Apa sih itu pajak? Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat yang hasilnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama, budgeter yang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua, reguleren untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, stabilitas untuk menjaga stabilitas harga. Yang keempat, redistribusi untuk membiayai semua kepentingan umum. Lantas, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai wujud bela negara dalam bidang perpajakan? Kita terlebih dahulu mendaftarkan NPWP. Apabila sudah memiliki penghasilan, dalam artian menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, Anda wajib segera mendaftarkan NPWP paling lambat 1 bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas secara nyata mulai dilakukan. Namun, bila Anda sudah berusia 18 tahun, tetapi belum berpenghasilan, Anda dapat memilih untuk mendaftar atau tidak. Pendaftaran NPWP sekarang dapat dilakukan secara online melalui e-rek. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mendaftar, Anda dapat melihat tutorial melalui kanal YouTube Ditjen Pajak. Syarat-syarat permohonan pendaftaran NPWP dapat dilihat di Peraturan Ditjen Pajak Nomor Per4/PJ/2020. Setelah mendaftar, bagaimana sih cara kita agar mendapatkan NPWP elektronik? Langkah pertama yaitu login pada website www.pajak.go.id. Yang kedua, kita lakukan klik pada tab informasi yang memuat preview NPWP elektronik. Dan selanjutnya kita klik tombol kirim email. Yang terakhir kita cek inbox email untuk melihat dan mengunduh NPWP elektronik Anda. Setelah NPWP terdaftar, kita memiliki kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak. Pertama yang kita lakukan dalam melakukan kewajiban perpajakan ialah menghitung besarnya pajak terutang. Pajak terutang dapat berupa PPh Final Pasal 4 Ayat 2, Pasal 21, 22, 23, 25, 26, dan lain sebagainya. Langkah kedua yaitu membuat kode billing. Kita dapat membuatnya melalui e-billing atau layanan billing DJP atau aplikasi M-Pajak yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store, dan lain sebagainya. Setelah kita membuat kode billing, langkah ketiga sekaligus terakhir yang harus kita lakukan ialah membayar pajak yang terutang. Pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan melalui petugas teller bank dan kantor pos, mini ATM, internet atau mobile banking, dan ATM. Setelah kewajiban menghitung dan menyetor pajak yang terutang terpenuhi, kita memiliki kewajiban melaporkan SPT. SPT dapat berupa SPT massa dan SPT tahunan. Batas akhir pelaporan SPT massa berdasarkan undang-undang di bidang perpajakan. Batas akhir pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi yakni 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk badan usaha yakni 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, sekarang sudah kenal dan paham akan pentingnya pajak nih. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal, jangan di-ghosting ya. Ayo, wujudkan masa depan Indonesia yang gemilang dengan bela negara melalui budaya sadar pajak. Terima kasih sudah menonton video ini. Yuk, share pengetahuan kamu kepada yang lain, agar generasi milenial yang jadi generasi emas sadar pajak enggak cuma kamu aja. Ikan hiu makan ikan hiu. I love you and see you.